luar ya. Sementara di Labusel ini tidak ada tokoh luar. Yang ada tokoh lokal, ya katakanlah ada satu orang Pak Rifai Nasution. Dia walaupun tinggal di Medan, tapi beliau bukan politisi, bukan politisi di jajaran sesungguhnya. Beliau adalah birokrat di pemerintahan Kota Medan. Jadi nyaris tidak ada politisi kelas provinsi apalagi. Halo kawan Bang Ismar, kembali lagi di Obras TV Channel, obrolan bebas with Bang Ismar. Obrolan paling bebas, paling santuy. Oke kawan Bang Ismar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bebas dengan salah satu putra asli Labuhan Batu Selatan, yaitu abang Anda, Ruslan Tambak. Sedih dulu Bang. Mantap. Beliau salah satu orang yang sering dan keras melemparkan kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Dari cuitan abang di media sosial, yang saya baca itu kan ada cuitan abang yang mengatakan bahwa pilkada di Labuhan Batu Selatan itu serasa hambar. Di mana katanya kalau kata orang Betawi lo aja gitu. Itu maksudnya apa Bang Ruslan? Oke, terima kasih Bang Ismar sudah diundang di obrolan Obras ini. Pilkada ya, ini soal pilkada karena pilkada ini adalah momentum bagi masyarakat sebenarnya, bukan untuk elit apalagi calon pemimpin. Ini sebenarnya pesta untuk rakyat untuk memilih pemimpinnya di 5 tahun mendatang. Saya sebenarnya walaupun saya sudah tinggal di Jakarta, di Pulau Jawa sudah sampai 10 tahun, tapi ruh saya masih ada di sana. Karena bagaimanapun kampung halaman, tanah kelahiran kita ada di sana. Jadi tentu kita ikuti perkembangan dinamika politik yang ada di sana. Adapun cuitan saya ini mungkin karena era milenial ya, apapun di pikiran kita, apapun yang ada di persepsi kita, ya biasa-biasa saja kita lontarkan. Soal cuitan saya di media sosial di Facebook itu sebenarnya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pilkada di Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labusel ini hambar. Hambar kenapa? Kenapa saya mengatakan itu hambar? Karena yang saya lihat calon-calonnya itu ya calon-calon yang Yang itu aja gitu, Pak. Selain itu aja ya adem-adem gitu. Adem-adem itu maksudnya tidak ada gerakan. Karena ini tanda kutip kompetisi, ini adalah pertarungan, otomatis harusnya bergerilya dari awal. Bergerilya itu ya menyampaikan pandangannya ke masyarakat dan lebih tentu menyapa masyarakat. Itu maksudnya. Apa karena ini ada efek dari corona itu, Bang? Tidak ya. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini sebenarnya itu nyaris tidak ada efek corona, bisa dipangkas dengan kemajuan IT, informasi teknologi. Itu bisa dimanfaatkan, medium-medium itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Kalau kita mau eksis dan gerakan kita atau pandangan kita soal kemajuan sebuah daerah itu bisa kita sampaikan di sana. Jadi tidak ada karena corona tidak. Jadi Bung Ismar, yang saya sampaikan di Labuhan Batu Selatan itu ini kabupaten muda. Karena ini baru 10 tahun kabupaten, artinya di pemerintahan, di eksekutif itu ya ini masih anak baru, seumuran jagung. Ya tentu kalau pemimpinnya tidak berpacu, yang ngejar pemerintahan daerahnya lama gitu. Untuk kalimat saya yang hambar sebenarnya ingin saya sampaikan itu. Yang hambar apa? Nggak ada rasanya gitu. Iya, hambar itu saya lihat di luar petahana, di luar tanda kutip dinasti itu ada Ibu Hasna, penantangnya ada banyak, tapi tidak ada yang greget gitu. Tidak ada yang harusnya nantangnya jangan setengah-setengah. Ya kalau yang saya bilang hambar ya tentu kalau kita tahu di pilkada itu kan kekuatan petahana itu, kekuatan incumbent itu kan sudah 50% sebenarnya. Ya kalau lawannya biasa-biasa saja, hambar-hambar saja dari lawan-lawannya ini tanpa gerakan ya lu lagi kata orang Betawi kan. Maksudnya kalau maksudnya
daerah tetangga itu maksudnya apa, Bang? Nah, di daerah tetangga itu plus Hambar yang saya maksud itu di daerah tetangga itu katakanlah Labuhan Batu atau Labuhan Batu Utara ada politisi-politisi dari Sumut, dari Medan yang bertarung di kabupaten mereka sehingga pertarungannya lebih sengit, lebih menarik untuk ditonton bagi kita yang melihat dari luar ya. Sementara di Labusut ini tidak ada tokoh luar, yang ada tokoh lokal ya, katakanlah ada satu orang Pak Rifai Nasution. Dia walaupun tinggal di Medan tapi beliau bukan politisi, bukan politisi di jajaran sesungguhnya. Beliau adalah birokrat di pemerintahan Kota Medan. Jadi nyaris tidak ada politisi kelas provinsi apalagi nasional yang turun untuk gimana tanggapan Abang terhadap tokoh-tokoh yang muncul ini? Apa masih belum adalah setitik harapan yang akan dibawa tokoh-tokoh ini, gimana Bang? Gini, dari banyak tokoh bakal calon yang sudah muncul sebenarnya itu menjual dan mereka menawarkan diri, kan mereka berarti di dalam diri mereka sudah ada optimisme bahwa saya bisa dipilih dan saya bisa memimpin. Itu sebenarnya udah tertanam, makanya mereka berani maju. Tapi kan yang kita lihat dari luar kan, tawaran lu apa sih? Program lu apa sih? Gerakan lu di mana sih? Itu belum terjawab sampai sekarang. Mungkin ini persepsi saya. Mungkin belum terjawab karena katakanlah belum terdaftar di KPU secara resmi atau belum tanda kutip belum dapat perahu, belum dapat rekomendasi dari partai politik. Ya kita lihat ya, pendaftarannya kan di awal bulan 9 nanti, September. Mungkin kalau ini dugaan saya ya, kalau sesudah ada rekomendasi partai, sudah mendaftar di partai, sudah mendaftar di KPU dan gerakannya masih itu saja, berarti bukan saya menjamin, tapi saya prediksi ya yang menang itu ya tetap petahana. Pertanyaan terakhir lah Bang Ruslan. Ini sering saya tanyakan, kemarin juga wawancara dengan salah satu tokoh Mandiri Nantang, sering saya tanyakan. Saya berharap dengan pertanyaan ini para balon-balon yang akan ikut kontestasi sebagai bocoran lah buat bahan kampanye gitu. Jadi pertanyaannya gini Bang, seperti apa dan bagaimana pemimpin yang dibutuhkan Labuan Batu Selatan untuk 5 tahun ke depan gitu, untuk Labuan Batu yang lebih ini baik. Bicara kita pemimpin ideal gitu Bang. Oke, sebelum saya jawab itu, saya ingin katakan dari calon yang ingin maju, Ibu Hasna, istri Pak Bupati, istri Pak Wildan. Ya, selama ini kan beliau sudah berbuat, ya, tapi dengan beliau sebagai istri petahana, ini saya mau kasih bocoran. Saya sudah dapat bocoran, ada survei internal. Sebenarnya beliau ini ngeri-ngeri sedap. Bu Hasna ini yang istri bupati ini. Kenapa ngeri-ngeri sedap? Karena di potret survei itu beliau masih 30 sekian persen. Artinya ini masih ngeri-ngeri sedap bagi seorang dinasti atau petahana. Karena di kalkulasi politik yang ada, petahana itu atau dinasti itu harus minimal 50%. Ini survei yang kredibel yang saya dapat bocoran ini bahwa beliau masih 30% sekian. Itu mengerikan sekali. Yang kedua, Haji Edimin Asyong. Sebenarnya kalau di survei yang saya baca ini ya beliau nomor 2 tertinggi ya? Nomor 2 tertinggi. Seterusnya ada Rifai, seterusnya ada Rajab, seterusnya ada Nurdin, seterusnya ada Maslin, seterusnya ada Manyangkat Ritonga. Urutannya itu di survei itu. Berarti sebenarnya untuk calon-calonnya selain dari pertahanan masih banyak harapan lah Bang untuk. Maka tadi saya bilang di awal, mereka menawarkan diri atau katakanlah mereka didorong masyarakat untuk berkompetisi, untuk menjadi pengayom, untuk menjadi pelayan masyarakat, berarti mereka mampu. Ya mampu semuanya. Mampu secara program, termasuk mampu secara finansial. Ini harus diperhitungkan. Tapi lagi-lagi yang saya katakan tadi itu, sampai sekarang gerakan mereka ya masih adem ayam gitu. Makanya saya katakan kesimpulan saya sekarang masih hambar ini. Masih hambar Bang. Kalau gini-gini aja sampai nanti pendaftaran di KPU, sampai rekomendasi dapat, ya saya prediksi Bu Hasna tetap terpilih. Tapi yang saya dengar nih, kawan-kawan di luar, bakal calon di luar Ibu Hasna ini
ada gerakan yang sudah disusun yang saya dengar. Tapi kita lihatlah bagaimana dinamika ke depan. Ya kalau mereka bergerak, kalau mereka konsolidasi yang kuat, mencari dukungan masyarakat, termasuk membentuk relawan, saya kira perlawan itu ada. Karena tadi di survei itu yang survei yang internal itu yang kita baca, Ibu Hasna di dalam posisi yang ngeri-ngeri sedap, masih 30% sekian. Jadi mengerikan. Mengerikan. Soal ideal, ini forum sudah sering sampaikan bahwa ya ideal itu di mata siapa kan? Artinya kan kalau kita ideal ya bicara akademisi. bicara konstitusi. Bahwa yang ideal itu ya apa sih tujuan pemerintah daerah itu, khususnya Labuan Batu Selatan yang baru 10 tahun megang itu, ya ingin memperpendek birokrasi, ingin mensejahterakan rakyat. Itu sebenarnya untuk pemimpin ideal itu. Masalahnya mau nggak ini? Mau nggak mereka ini? Sebenarnya untuk mendapatkan dua tujuan utama dari otonomi daerah itu bisa-bisa saja mereka capai dengan political will, niat yang baik. Ya tidak perlu pengetahuan yang rinci, tapi ada niat membangun daerah, membangun SDM dan sumber daya alamnya. Oke kawan Bang Ismar, begitu tadi obrolan kita dengan Abang Anda Ruslan Tambak yang berpendapat bahwa pilkada di Labuan Batu Selatan masih terasa hambar. Menurut survei internal bahwa petahanan juga yang sekarang digadang-gadang masih di surveinya masih di level yang sangat rendah. Mudah-mudahan kita saksikan nanti apa pergerakan yang akan dilakukan oleh para calon bupati yang ada di Labuan Batu Selatan. Oke Bang Ruslan, untuk statement lah Bang di Obras TV Channel. Oke Bung Ismar, ini sudah di penghujung. Iya. Yang ingin saya sampaikan khususnya bagi masyarakat, untuk publik di Labuan Batu Selatan, mari kita ikuti pilkada ini. Mari kita pantau siapa yang menawarkan, tidak hanya janji, tapi siapa yang menawarkan gagasan, program yang terukur. Dan kita lihat backgroundnya, latar belakangnya, dia mampu nggak ini? Karena ini adalah pesta kita, mari kita jaga. Selain PNS harus netralitas, penyelenggara pemilu harus netralitas, masyarakat juga pemilih harus cerdas. Jadi jangan sampai kita dibohongin gitu. Karena bagi kita pilkada ini adalah pesta yang harus kita sukseskan. Sukses penyelenggaraan, sukses hasil input, yaitu pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat. Satu lagi saya ingin nanti nih, ini nih khusus Labuan Batu Selatan ke depan harus menonjol pemimpinnya. Ya menonjol ya paling tidak di inilah, di tingkat provinsi lah. Orang tahu gitu Bupati Labuan Selatan itu ini gitu. Yang dilakukan ini gitu. Ya kalau ya itu aja. Bukan, kalau bisa ya secara nasional. Kita menanti nih dari Labuan Batu Selatan, dari Sumatera Utara, kita tunggu di Jakarta. Siapa di antara kalian yang 33 kabupaten kota dan provinsi yang menonjol prestasi, jangan menonjol tiba-tiba di KPK. Itu saran saya. Rumpi kuning ya. Kita sebenarnya di Jakarta ini lumayan sok lah, atau ngeri-ngeri sedap juga di Jakarta ini. Tiba-tiba ada berita dari daerah di Jakarta, tiba-tiba dipanggil KPK, dipanggil Mabes Polri, dipanggil kejaksaan. Kita nggak mau itu. Ke depan kita ingin nama-nama yang muncul kepala daerah, terutama dari Labuan Batu Selatan, muncul karena prestasi, karena karya, karena dia mampu mensejahterakan rakyat dan dia disayangi rakyat. Mungkin itu Bung Ismar. Terima kasih Bung Ismar. Makasih atas waktunya Bang Ruslan.